sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini admin akan menceritakan pengalaman seorang nelayannya yang eksklusif. Admin tanyakan langsung dari sumbernya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya ya, untuk mendukung channel ini supaya lebih maju ke depannya dan akan terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan juga menghibur untuk kalian semua. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat berupa perairan tawar, payau, maupun laut. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman seorang nelayan yang berasal dari Sidoarjo. Sebut saja namanya Pak Usman. Beliau ini sudah sejak remaja memang pekerjaannya mencari ikan di muara Sungai Berantas atau Kali Porong. Terkadang juga sampai di tepi laut. Dulu dia ikut bapaknya saat pertama kali mencari ikan. Sekarang dia sudah terbiasa sendirian mencari ikan. Pak Usman ini orangnya pemberani. Bisa dibayangkan sendiri ya, malam hari dia sendirian saja mencari ikan. Dan terkadang ada mayat mengapung di dekat perahunya. Saya tidak bisa membayangkan jika ada di posisi itu. Pasti sudah pingsan duluan. Banyak sekali cobaan menjadi seorang nelayan. Terkadang saat sepi hanya bisa membawa sedikit ikan saja. Belum lagi jika perahu mengalami kebocoran. Jika ikan di pasar sudah banyak dan akhirnya harga menjadi turun. Dan semua itu harus disyukuri. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Usman yaitu saat ditemani oleh sosok lelaki dengan tubuh penuh sisik yang tiba-tiba naik ke atas perahu dan membuat perahunya hampir terbalik. Pak Usman juga kagetnya setengah mati. Baru kali ini dia berjumpa makhluk yang seperti itu. Sosok itu pun berbicara kepada Pak Usman. "Pak, nuwun tulung nggih, piantun kula teng segara." Jika diartikan ke bahasa Indonesia seperti ini, "Pak, tolong antarkan saya ke laut." Pak Usman pun menjawab, "Ono perlu opo sampean iki kok njaluk diterno ning segara?" Jika diartikan ke bahasa Indonesia seperti ini, "Ada perlu apa kamu kok mau diantar ke laut?" Makhluk itu pun menjawab, "Omahku dirusak bajul putih, Pak. Aku arep pripateni. Aku melayu iki, Pak, kajeng ning laut njaluk tulung boloku ning kono." Jika diartikan ke bahasa Indonesia seperti ini, "Rumahku dirusak buaya putih. Saya mau dibunuh oleh dia. Saya mau kabur ke laut, Pak. Tolong anterin ke saudara saya yang ada di sana." Pak Usman pun mengantarkannya ke laut dan menyuruhnya untuk sembunyi dan menutupi dirinya dengan terpal yang dibawa oleh Pak Usman. Terlihat makhluk itu penuh dengan darah dan tangannya juga robek parah. Pak Usman memacu perahunya dengan cepat sekali supaya tidak ada yang mengikutinya. Saat itu memang sedang terang bulan juga suasananya. Setelah cukup lama,
karena perahunya ini kecil dan takut jika terbalik. Namun makhluk itu berusaha meyakinkan Pak Usman agar terus ke tengah dan akan menjaga perahunya supaya tidak terbalik dan dihantam ombak. Seketika itu pun ombak yang lumayan tinggi itu akhirnya menjadi tenang. Pak Usman pun akhirnya mengantarkannya sampai ke tengah laut. Setelah sampai di tengah laut, makhluk itu pun dijemput oleh sosok ular besar yang berubah menjadi manusia. Sempat ingin pingsan Pak Usman saat itu. Kejadian itu sangat tidak terlupakan oleh Pak Usman. Makhluk itu pun akhirnya pamit ke Pak Usman. Kemudian Pak Usman pun pulang juga untuk menenangkan dirinya sambil memikirkan kejadian tadi. Di sepanjang perjalanan, Pak Usman terus saja memikirkan kejadian itu dan hampir saja dia menabrak pinggiran kali karena tidak fokus mengemudikan perahunya. Saat telah tiba di dermaga dan ingin mengemasi barangnya, Pak Usman sangat kaget sekali saat melihat isi geladak perahunya yang penuh sekali dengan ikan. Betapa bahagianya dia. Dan akhirnya Pak Usman menjualnya ke pelelangan dan mendapat banyak uang, lebih dari hari-hari biasa. Oke, sekian dulu kisah dari Pak Usman dan makhluk bersisik ya. Ditunggu untuk cerita-cerita lainnya dari nelayan-nelayan lainnya dan juga pengalaman mistis juga dari seseorang yang akan diceritakan kepada admin. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.